Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, sebab sudah tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Hanya dengan imanlah kami dapat mengerti. Hanya dengan imanlah kami tahu bahwa Tuhan mengajarkan semuanya dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan dan biarlah di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema yang ditetapkan oleh Majelis Nada Gemit untuk ibadah di hari Minggu hari ini, di Minggu Sengsara yang kelima, adalah pulihkan kami dari pengkhianatan orang-orang terdekat. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Untuk itu sejumlah jemaat Tuhan berdiri. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini satu kata yang saya kira sangat penting untuk direnungkan adalah pengkhianatan. Mengkhianati, dikhianati. Itu kata yang sangat penting untuk masing-masing kita merenungkan. Pasti saya akan mulai mengatakan, pernahkah saudara mendapatkan pengkhianatan? Pernahkah saudara mengalami pengkhianatan? Kejadian itu berlangsung untuk banyak sekali kalangan, untuk semua kalangan, untuk banyak relasi. Ada orang tua mengkhianati anak, ada anak mengkhianati orang tua, ada suami mengkhianati istri, ada istri mengkhianati suami, ada teman mengkhianati teman. Dan kalau saudara pernah mengalami itu, saya percaya bahwa itu menyakitkan sekali, sangat menyakitkan. Saudara-saudara yang kena disebut dikhianati. Tetapi kata ini kita tidak suka ketika yang mengkhianati itu kita sebut pengkhianat. Adakah di antara kita yang mau disebut sebagai pengkhianat? Itu kata terlalu kasar sepertinya untuk kita terima. Masa kita disebut pengkhianat? Mari kita masuk sedikit lebih dalam untuk kita renungkan apakah kita pernah mengalami itu. Dikhianati, mengkhianati. Apa itu mengkhianati? Di kamus tertulis begini: mengkhianati itu adalah perbuatan tidak setia, perbuatan tidak setia, tipu daya,
dan perbuatan yang berlawanan dengan janji, perbuatan yang tidak setia, tipu daya, dan perbuatan yang melawan janji. Itu namanya mengkhianati. Saya baru sampai dibaca itu saja, wih, saya rasa saya ini pengkhianat ini. Ada banyak tindakan yang membuat kita sadar bahwa kita tidak setia. Sejumlah orang bahkan menipu dan melawan janji. Janji di hadapan Tuhan dan janji di antara sesama. Sekali lagi disebut sebagai pengkhianat itu berat sekali. Tapi ya kalau kita lihat arti ini, kita mesti terima. Saudara-saudara, kalau itu pengertiannya, bagaimana orang mengkhianati? Bagaimana orang mengkhianati? Mungkin saudara pernah mengalami. Orang biasa mengkhianati dengan cara menipu. Ditipu tuh rasa tidak enak sekali. Orang kalau tipu kita itu kita ke rasa tidak baik. Apalagi sudah tipu lagi, cari-cari alasan untuk membenarkan. Pengkhianat itu suka menipu. Tapi bukan saja itu. Mengkhianati juga bisa dilakukan dengan cara menerima. Caleg satu datang, bapak kita dua saudara, kau lihat kita dua hidung sama ini. Terus yang satu datang kasih 300, dia ambil. Caleg super percaya bilang aman, di situ itu kita punya. Dia terima lagi 500 di sebelah, baru dia tidak pilih semua. Wah, itu memang tidak enak betul kita rasa. Menerima, meninggalkan. Pengkhianatan itu berkaitan dengan meninggalkan. Meninggalkan persekutuan, meninggalkan istri, meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan itu sebuah tindakan pengkhianatan. Tapi kita juga tidak mau disebut pengkhianat karena tidak baik. Mengkhianati juga biasa dilakukan dengan cara menduakan. Menduakan. Ada satu di sini, satu di situ, satu di situ. Menduakan. Berkhianat juga itu biasa juga dilakukan dengan melawan kembali, menyerang kembali. Dulu dia dengan kita, mas sekarang dia balik lawan kembali kita ini. Pengkhianat betul-betul ini orang. Mengkhianati juga itu bisa dilakukan dengan cara menyampaikan rahasia. Menyampaikan rahasia. Jadi pokoknya ini kita tiga sayang tahu, tidak ada orang lain tahu. Tapi tiba-tiba dia bilang, kita dua sah. Selama yang satu bilang, kita dengan kita. Itu mengkhianat. Saudara ada pegang satu rahasia kok, ada pegang satu rahasia kok. Awas jangan sampai kasih tahu RT tahu. Atau RW. Itu cara-cara orang mengkhianati. Lalu kalau itu terjadi saudara, efeknya seperti apa? Kan saudara tahu, saya hanya menyampaikan ulang-ulang, saudara tahu. Efek dari kita yang merasa terhianati adalah pasti yang paling pertama sakit hati. Sakit hati itu, kalau dihianati itu sakit hati. Saya lihat saudara terlalu serius dan sampai saudara sementara dihianati. Saya lihat saudara-saudara ini. Sakit hati, dihianati itu sakit hati. Efek yang kedua dari pengkhianatan itu adalah merusak sebuah hubungan. Kalau kita sudah hianati,
Hubungan itu jadi rusak. Sepertinya kita tetap berrelasi tapi sudah tidak beres. Orang-orang selalu bilang kepercayaan itu seperti kertas. Kalau sekali diremas begini, sebentar dia sudah tidak lurus lagi. Ini saya sudah sebentar tidak bisa seperti itu. Relasi rusak. Dan efek dari pengkhianatan itu bisa juga berarti efek paling berat ini, mati. Oleh sebuah pengkhianatan boleh mengakibatkan kematian. Mati itu yang paling tinggi itu, saudara. Saudara-saudara, tapi kita sama-sama bertanya, kita sama-sama merenungkan, kenapa orang mau mengkhianati? Kenapa orang mau berkhianat? Tujuan apa orang berkhianat? Jawabannya adalah orang biasa berkhianat karena mencari kepuasan diri. Orang berkhianat karena ingin mendapat keuntungan. Dan orang biasanya berkhianat karena ingin membalaskan dendam. Saya nonton satu film di Indosiar. Ini Nyong ini diputuskan oleh dia punya pacar. Dia berjuang begitu rupa untuk dapat kembali itu Nona, dan dia sampai satu titik di mana dia sudah yakin ini Nona betul-betul mencintai dia. Dia meninggalkan ini perempuan dengan sejumlah luka yang dia biarkan. Balas dendam. Tujuan dari orang berkhianat. Saudara-saudara, pertanyaan terakhir di pengantar. Ini khotbah baru pengantar ini, kita belum masuk di. Siapakah pengkhianat itu? Itu pertanyaannya. Siapakah pengkhianat itu? Pengkhianat itu saya ini. Pengkhianat itu bisa kita semua ini. Pengkhianat. Tapi kalau kita merujuk kepada tema kita adalah pulihkan kami dari pengkhianatan orang-orang dekat. Maka saya mau sampaikan pada saudara bahwa tidak ada pengkhianat yang orang jauh. Pengkhianat itu selalu orang yang dekat dengan kita. Pengkhianat itu orang yang punya relasi baik dengan kita. Pengkhianat itu kita pernah ketemu, kita pernah bicara, itu pengkhianat. Ya toh? Tidak mungkin Lionel Messi mengkhianati Simon Menobe. Tidak mungkin. Kedua dua tinggal sahabat jauh, karena dua bisa saling mengkhianati. Pengkhianat itu kita dekat-dekat begini, kita dekat-dekat. Tidak mungkin Pendeta Yandi dikhianati oleh calon presiden pasangan nomor 04. Tidak mungkin. Terlalu jauh. Yang berkhianat dekat-dekat yang kita, sehingga ketika kita sakit hati baru kita lihat dia pemuka tuh kita mau cek ke dia itu, saudara. Betul toh? Coba ada orang kok tidak pernah mengkhianati saudara dan sekarang dia ada di sini di ini gereja. Coba saudara lihat dia, saudara purasa ke mana waktu dengar penjelasan tadi. Saya paruh dalam hati yang Pendeta Yandi lebih berhenti daripada saya bangun ini. Tuh, mengkhianat. Baik. Lalu kita diberi kesempatan untuk merenungkan teks ini. Lukas 22 ayat 1 sampai 6 dibagi dalam dua perikop. Hari raya Paskah tidak beragi, hari raya roti tidak beragi. Yang disebut Paskah sudah dekat. Itu sebuah acara keagamaan Israel. Itu sebuah acara yang sangat penting. Itu sebuah acara
yang punya latar belakang historis yang sangat kuat, karena bangsa Israel keluar dari tanah Mesir setelah 430 tahun. Oleh karena acara ini sangat penting, saudara-saudara, maka banyak orang mempersiapkan diri untuk masuk dalam acara itu. Banyak orang akan pergi ke Yerusalem sebagai pusat keagamaan mereka. Saudara-saudara, Hari Raya Roti Tidak Beragi, ini informasi saja. Hari Raya Roti Tidak Beragi biasa berlangsung selama 1 minggu. Saya baca satu literatur menyebutkan biasa terjadi pada tanggal 15 sampai 21 bulan Nisan atau bulan April. Itu Hari Raya Roti Tidak Beragi. Paskah dilakukan pada tanggal 15 di hari yang pertama. Apa yang menjadi latar belakang mereka? Malam itu ketika mereka mau keluar dari Mesir, malaikat Tuhan membunuh semua anak sulung orang Mesir. Malaikat melewati rumah-rumah orang Israel karena pintu mereka telah diberi tanda, telah dilumuri darah anak domba yang membedakan orang-orang Israel dan orang-orang Mesir. Orang Israel keluar terburu-buru dan tidak lagi ada kesempatan bagi mereka. Waktu terlalu cepat, buru-buru mesti keluar. Karena situasi yang seperti itu, tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk membakar roti. Tidak ada. Akhirnya mereka harus makan roti yang tidak beragi. Ini yang dirayakan terus-menerus. Jadi perayaan itu tidak berkaitan dengan rotinya. Perayaan itu berkaitan sekali dengan peristiwa yang terjadi ketika bangsa ini keluar dari Mesir. Keluarnya terburu-buru, tidak sempat lagi mereka bakar roti. Yang menarik adalah anak-anak sulung orang-orang Mesir dibunuh, dan tanda selamat mereka adalah tanda darah domba yang ditaruh di pintu-pintu mereka. Saudara-saudara, karena itu sebegitu pentingnya perayaan itu, sehingga menjelang perayaan itu persiapan-persiapan dilakukan dengan baik. Jalan-jalan diperbaiki, jembatan-jembatan diperiksa, kuburan dicek warna putih. Dan selama kurang lebih 1 bulan di tempat-tempat ibadah hanya berbicara, hanya menyampaikan pengajaran tentang Paskah selama 1 bulan. Supaya dari satu generasi ke generasi yang lain itu betul-betul mengingat kembali apa yang Tuhan buat bagi leluhur mereka. Itu yang membuat peristiwa ini berlangsung juga sampai kepada Yesus hadir. Dan sekarang Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk itu. Yang menarik, di tengah-tengah situasi yang seperti itu yang digambarkan bagi kita, saudara, justru imam-imam kepala ahli-ahli Taurat sementara berpikir bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Orang lagi sibuk persiapan untuk soal-soal keagamaan ini. Justru para pemimpin-pemimpin agama lagi sementara berpikir bagaimana membunuh Yesus. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa mereka mau membunuh Yesus? Jawabannya, ada sebuah kejengkelan yang sangat serius. Mereka jengkel kepada Yesus. Orang kalau sejengkel itu dia tidak peduli hari raya, kok dia tidak peduli hari apa, karena jengkel.
Saudara pernah jengkel toh? Tidak usah om, saya lihat ini saudara-saudara banyak yang muka jengkel. Kejengkelan itu yang serius kepada Yesus. Kenapa jengkel? Karena satu, popularitas mereka terusik. Kehadiran Yesus telah menarik perhatian dari banyak orang sehingga orang tidak dapat tempat. Jengkel. Jengkel. Dulu semua hanya perhatikan saya, tiba-tiba bangku ada, semua hanya perhatikan bangku, sudah tidak perhatikan saya. Oh, jengkel. Popularitas. Tetapi ada yang bersifat keagamaan juga. Bagi mereka saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dianggap merusak Taurat. Tuhan Yesus dianggap merusak hukum Taurat. Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah karena dia mengatakan dia mengampuni dosa. Dan oleh karena hal-hal di atas, orang-orang sekelas para pemimpin yang disebutkan dalam pembacaan tadi mencari jalan untuk membunuh dan bukan untuk mengatur jalan keluar yang baik. Jengkel ini bikin orang berusaha untuk membunuh, bukan mencari jalan keluar. Bahkan orang-orang sekelas itu, saudara-saudara. Tapi pembacaan tadi kasih tahu mereka takut juga. Ini banyak orang pergi. Banyak orang akan pergi ke situ dan mereka takut. Kalau nanti orang-orang banyak itu akan melawan mereka. Saya ketika merenungkan ini saya bayangkan betul juga. Ternyata saudara-saudara bahwa orang yang melakukan kejahatan itu tetap takut. Efek ketakutan itu tetap ada. Satu, takut dilihat. Orang berani mencuri tapi takut dilihat kalau dia pencuri. Efeknya dia takut. Takut dihukum. Jadi dia melakukan dalam sebuah kesadaran tapi dia takut dihukum. Takut. Dia kalau sudah takut dihukum, patah putar sudah. Dia bisa melakukan sebuah kejahatan tapi takut bertanggung jawab. Apalagi ini di hadapan banyak orang. Lalu untuk ketakutan itu mereka mesti cari seteru toh? Cari kawan, seteru itu lawan. Cari kawan supaya bagaimana ini? Dapatlah Yudas. Yudas dianggap bukan saja dari kelompok Yesus, tapi dia tahu yang Yesus sendiri tidak ada orang banyak itu Tuhan Yesus di mana. Lalu bagaimana posisi Yudas yang kemudian disebut sebagai pengkhianat itu? Saudara, pembacaan tadi kasih tahu, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Masuklah iblis. Iblis mencari orang, bahkan untuk orang-orang yang dekat sekali dengan Yesus pun iblis cari.
Kalau Yudas saja yang tiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus bisa mengkhianati Yesus, apalagi pendeta Yandi yang tidak pernah melihat Yesus. Kemungkinan berkhianat tinggi sekali. Iblis mencari. Tapi ada satu catatan di sini, saudara. Iblis tidak bisa masuk ke dalam hati manusia kalau manusia tidak membuka hati untuk iblis. Dia memang cari. Tapi kalau kita bilang, dia tidak bisa masuk. Kecuali kalau kita membuka hati. Dia akan menggoda, dia akan memanggil, dia akan merayu, dia akan melakukan semua. Tergantung kita. Saudara, lalu mereka membuat permufakatan. Permufakatan itu dibangun di atas kepentingan bersama. Dua-dua untung. Yudas untung, kelompok para imam kepala pun untung. Dan tanda keuntungan itu adalah uang. Tanda permufakatan mereka itu adalah uang. Uang itu menjadi tanda setuju, tanda mufakat. Ini uang kita suka kasih, jadi atur sudah. Pas ada waktu, gas. Uang menjadi tanda. Saudara, kira-kira kronologinya begitu. Lalu tema kita ini bilang begini, pulihkanlah kami dari pengkhianatan orang terdekat. Kan tema ini sebenarnya mau bilang begini, saya pernah terluka karena dikhianati. Sampai detik ini pun saya terluka Tuhan, sampai detik ini pun saya merasa tidak aman. Tuhan tolong kasih tahu saya cara untuk saya pulih. Masalahnya kan saya tinggal dengan dia satu rumah, nah mau pulih karena mana? Setiap kali lihat dia punya telinga itu seperti ada jarum. Tuhan tolong kasih tahu saya cara supaya saya pulih. Pulang dari sini, saya pulih, saya ajak dia makan di situ, ajak juga dengan pendeta yang khotbah. Satu, kita mau pulih ini toh. Satu, kasih tidak boleh pudar. Kasih tidak boleh pudar. Kalau mau pulih dari pengkhianatan, apalagi itu orang tiap hari kita dapat lihat dia, kasih tidak boleh pudar. Sebab kita bisa marah orang ini sampai orang mati dalam kubur juga kita bisa marah. Kita kasih tahu bilang dia mati, kasih tengah kau dia mati, cacing makan dari dia mata keluar di dia punggung. Kasih tidak boleh pudar. Berkali-kali saya sampaikan kepada saudara, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya ialah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan kemudian membenci dunia? Tidak. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tidak boleh berubah. Kita terhianati, kita tersakiti, tapi kasih harus ada. Saya lihat saudara kayak semua menangis. Kenapa ya saudara? Lagi pikir apa?
Tapi apapun itu, kasih tidak boleh pudar. Tidak boleh. Karena itu yang bisa buat kita pulih. Lama-lama imbaran sujatu ini saya lihat. Kasih tidak boleh pudar ya kita hati. Jadi waktu saudara jengkel, saudara lihat dia marah, saudara bertanya, masih ada kasih di sini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi. Sudah, nanti saudara hanya, saya khotbah minggu lalu deh, saya bilang ada yang kita menyanyi kidung jemaat, dia menyanyi menghayati padahal dia tidak tahu itu lagu, dia hati kasih itu tidak boleh pudar. Kedua, supaya kita pulih mesti berjalan sampai akhir, berjalan sampai tuntas. Jangan buang handuk di tengah jalan, jangan berhenti di tengah jalan, jangan putar haluan kembali di tengah jalan. Berjalan sampai akhir. Kenapa? Kenapa harus berjalan sampai akhir? Saudara lihat, Yudas itu waktu jalan sampai akhir baru dia tahu ternyata dia salah. Itu uang tadi dia datang dia kebuang kembali. Berjalan dulu sampai akhir. Kenapa berjalan sampai akhir? Saudara dan saya harus melihat rencana Tuhan di setiap pengkhianatan. Atau dengan bahasa lain saya ingin mengatakan, berjalanlah terus bersama Tuhan sampai kita bertanya dan menemukan jawaban. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan pengkhianatan ini terjadi pada saya? Itu mesti jalan terus. Bukan baru terkhianati sedikit langsung yang sudah. Daripada begini lebih baik pilih liba. Mau buang diri? Tidak, mau lihat orang kerja jembatan. Jalan sampai tuntas. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa? Bagi setiap orang Tuhan punya visi. Dan jalan dulu baru sampai pada masa depan yang Tuhan siapkan. Jangan berhenti di tengah jalan. Ketiga, tidak boleh ada satupun pengkhianatan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh ada satupun pengkhianatan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena hasilnya akan tambah buruk. Saudara terkhianati, saudara berusaha menjauh dari Tuhan, hasilnya bukan tambah baik, hasilnya tambah buruk. Tidak boleh ada satupun pengkhianatan yang kemudian efeknya membuat kita menjauh dari Tuhan. Terakhir, dan untuk hal-hal itulah satu hal ini harus dilakukan: pengampunan. Pengampunan. Setiap kali orang tersakiti, setiap kali orang rasa hancur karena orang lain, yang paling dipertanyakan itu adalah apakah kita bisa mengampuninya atau tidak. Apakah kita bisa mengampuninya atau tidak. Kisah dalam pembacaan tadi membawa kita untuk memahami, untuk sebuah pengkhianatan dari seorang murid yang dekat dengannya, ada cerita tentang pengampunan.
Saudara harus siap hati untuk mengampuni. Dan untuk pengampunan itu saudara-saudara, dua hal ini penting. Satu, pengampunan bukan berusaha melupakan masalah. Karena makin sakit hati, makin terhianati, makin sulit untuk melupakan. Jadi pengampunan bukan usaha melupakan masalah. Kita baru omong dia terus dia bilang, jangan omong itu Pak, saya lupa, saya lupa. Karena ingat itu makanya kita omong bilang itu. Pengampunan bukan upaya melupakan masalah, tapi pengampunan adalah menyiapkan diri, menyambut itu orang, menyambut dia punya kesalahan sambil siap hati. Mungkin besok dia bikin kesalahan baru. Itu pengampunan. Membebaskan diri, menyambut itu orang yang mengkhianati kita, menyambut dia punya kesalahan sambil siap. Besok dia bikin kesalahan baru dan kita harus ulang lagi. Membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut kesalahannya. Siap hati, mungkin besok dia bikin kesalahan baru. Ingat, kita bukan saja terkhianati, kita sering mengkhianati juga. Harus adil dong. Kan itu penting. Pengampunan di pertama, pengampunan bukan melupakan masalah. Membebaskan diri. Tapi yang kedua cara. Bagaimana cara mengampuni Pak Pendeta? So pasti kita omong kekuatan dari Tuhan. Yang dari Tuhan kita tidak usah ragu, Tuhan pasti menyertai mereka. Tapi selanjutnya kalau Tuhan menyertai kita yang mau mengampuni, maka yang harus dilakukan satu, sadar dulu, sadar bahwa kita sementara tersakiti dan terhianati. Sadar bahwa saya sakit hati karena Pak Miki pun keadaan, kenyataan. Sadar dulu. Jangan ketika ada masalah kita buru-buru proteksi diri. Sakit hati? Tidak. Kok bukan dia yang kasih makan saya? Tidak. Saya sudah biasa mandiri. Saya begini-begini independen. Saya itu susah mengampuni Bapak. Mengampuni harus dimulai dari sebuah kesadaran. Saya terluka karena Pak Meki. Saya terluka karena Mas Indra. Saya terluka karena kayak itu. Sadar dulu kita terluka. Jangan bangun dan bangun proteksi diri. Istri dan suami bertanya, mau pergi jalan toh? Kira saya tidak ada kaki. Kaki begini, kaki 5. Kesadaran dulu. Kita terluka. Woi, kalau kita sudah rasa kita terluka, pertanyaan kedua, lalu? Kan kita sudah terluka karena Pak Meki, kita sudah terluka karena Om Ino, kita sudah terluka. Lalu yang kedua itu yang tadi, membebaskan diri. Sudahlah, saya terluka. Biasa ilustrasinya bilang kalau sepuku paku di kayu cabut, paku tercabut, dia punya lubang tetap. Iya, tapi mau bagaimana? Kan sudah terjadi. Hati berisi. Tuhan, saya buka sebuah hati sekarang. Sakit, terluka. Tuhan tidak usah ambil dia sebentar. Biar ada kesempatan saya hidup lagi baik-baik dengan dia dan seterusnya. Kan kita belum tahu hidup ke depan itu macam apa. Toh? Pengampunan dia pun kata kunci. Untuk pulih. Tidak ada pemulihan tanpa pengampunan. Saudara pernah dengar tuh orang bilang, deng yang itu hari karmana? Kita ada begitu mah. Ya sudah. Masing-masing urus diri sendiri. Saya harus jelaskan kembali saudara, pengampunan itu satu paket dengan pendamaian.
Ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni, ada yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu yang biasa dia bilang, untuk marah saya tidak marah Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang juga silahkan, rumah ada. Tapi untuk saya mau pergi di dia, maaf, itu mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu kan itu biasa pencitraan. Pencitraan, penuh kemunafikan. Jadi kita kalau berdamai itu kan sorong tangan kau pegang tangan. Biasa anak kecil main kelereng kau bakalai, dia pun bapak datang, damai, damai, ayo damai. Nah, kita pun cara berdamai, cium. Ini yang kau punya saudara ini, besok-besok yang kau susah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu, ayo cium. Itu dia pun cari pencitraan, berdamai tapi tidak mau mengampuni, hanya ada di depan tapi tidak dari hati. Nah, pengampunan itu keluar dari hati. Kak Adi, tolong siap ini. Ketika hatiku, kita mau menyanyi itu, saya tiba-tiba kok kepingin menyanyi. Siap hati mengampuni. Siapa yang ada duduk suami istri di sini kalau pernah saling menyakiti, toh pegang dia tangan. Baru kita menyanyi, mau berdoa kita ya. Anak di orang tua yang pernah saling menyakiti, bikin jengkel. Tadi mau naik oto, saya sampai sone bawa omong di oto, kok satu diam, saya begini. Ini bagus ini. Kasih tahu dia bilang, papa pulang beta yang bawa oto, bapak duduk di belakang saya. Amin. Kayak itu ya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi. Sedikit kita berteduh diri di hadapan Tuhan ya. Kita mau pulih toh kita masing-masing. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita ambil sikap doa. Ini sekaligus menjadi doa kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk hal itu. Kami tersakiti karena terhianati.
Tapi kami juga menyakiti karena kami mengkhianati. Pulihkanlah, pulihkanlah. Mampukan kami untuk bisa mengampuni, melepaskan pengampunan yang membuat kami membebaskan diri menyambut kesalahan, menyambut orang, dan menyiapkan diri. Mungkin besok dia buat sebuah kesalahan baru. Tuhan, tolonglah kami. Firman-Mu biar jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari para pekerja gereja, majelis, hamba Tuhan semua. Jadi semua yang disebutkan ini